Malam episode 91. Tari merasa gugup berhadapan dengan Andre. Berbeda ketika dia dipeluk para pria hidung belang. Tidak ada rasa gugup, tapi yang ada rasa jijik ketika melihat wajah para lelaki hidung belang. Tapi tidak dengan Andre. Aku lapar, rengek Tari. Oke, kamu selalu ada alasan ketika aku ingin memelukmu lama. Gerutu Andre sembari melepaskan tangannya dari pinggang istrinya. Tari langsung berlari ke dapur. Di dapur dia memegang dadanya yang berdetak cukup kencang. Kenapa dia selalu menggodaku? Gerutunya sembari membuka kulkas. Tidak ada apapun di dalam sini. Gerutunya sembari menutup pintu kulkas. Andre? Tari kaget karena ada Andre berdiri di samping pintu kulkas. Apa kamu sedang berbicara dengan kulkas? Tanya Andre. Iya, katanya tidak ada apapun di dalam kulkas. Lalu kita makan malam apa? Tanya Tari. Kita makan di luar, sahut Andre. Aku tidak mau, Tari menolak. Kenapa tidak mau? Bukannya tadi kamu bilang lapar? Andre bingung. Iya, tapi kita baru saja turun dari mobil. Dan sekarang harus naik mobil lagi. Badanku rasanya remuk. Apalagi Tari tidak melanjutkan kata terakhir. Kenapa dengan bokongmu? Pegal. Mau aku pijat? Ujar Andre genit. Ih, Andre, jangan genit. Gerutunya. Aku tidak mau keluar lagi. Atau kamu saja yang beli makanan. Ujar Tari. Baiklah, kamu mau apa? Tanya Andre. Aku mau ayam penyet. Sahut Tari. Kamu dan Putri sama saja. Jika ditanya mau makan apa, jawabannya sama. Gerutu Andre dan berlalu. Tari merasa badannya lengket. Mumpung dia sedang keluar, lebih baik aku mandi. Gumamnya sembari keluar dari dapur menuju kamar utama, yaitu kamar dia dan Andre. Tari memperhatikan kamar dengan cat berwarna biru laut, senada dengan warna sprei. Dia membuka lemari Andre dan melihat pakaian tersusun dengan rapi. Ternyata dia rapi juga. Gumamnya sembari membuka pintu kamar mandi. Ada bathtub juga, kamar mandi yang mewah. Gumamnya dan melepas pakaiannya. Sepertinya berendam sebentar akan menghilangkan badan-badan yang capek. Tari memutar keran air. Setelah itu mengambil beberapa botol dan mencium aroma botol itu. Ini bau cowok. Gumamnya dan berlari keluar kamar dengan memakai handuk yang ada di kamar mandi. Tari membuka koper dan mengambil sabun cair miliknya. Setelah itu membawa botol sabun itu ke dalam kamar mandi dan menuangkan sebagian ke dalam bathtub. Tari memasukkan salah satu kakinya ke dalam bathtub. Tapi dia memikirkan Andre yang akan pulang dengan segera. Lebih baik aku hubungi dia. Tari kembali keluar dari kamar mandi dan menghubungi suaminya. Ya halo, sahut Andre. Kamu masih lama? Tanya Tari. Iya masih lama. Kenapa? Apa ada tambahan? Tanya Andre dari ujung sana. Bisa belikan aku jus buah naga? Ada lagi? Tanya Andre lagi. Tari memikirkan cara untuk mengulur waktu suaminya. Belikan aku pembalut wanita, sahut Tari. Apa? Pembalut? Yang benar saja aku beli pembalut, gerutu Andre. Ayolah please, rayu Tari. Baiklah, kemudian panggilan tertutup. Kenyataannya Tari telah selesai datang bulan 1 hari sebelum Putri datang ke kampung. Dan ini hanya akal-akalannya saja agar Andre lebih lama di luar. Dan Tari bisa berendam setidaknya setengah jam. Akhirnya Tari bisa berendam tanpa khawatir Andre pulang. Andre sangat beruntung. Di dekat apartemen ada penjual ayam penyet. Hanya dengan berjalan kaki dia telah sampai. Dan belum lagi di samping penjual ayam penyet ada penjual jus. Dan itu memudahkan kerja Andre. Duh, seumur-umur belum pernah beli pembalut. Gerutu Andre dan ingin kembali menyeberang menuju minimarket yang ada di samping jalan. Sesampai di sana Andre terlihat bingung mencari tempat pembalut wanita berada. Untuk bertanya, pastinya akan membuatnya malu. Dan dia hanya menggunakan instingnya di mana biasanya pembalut wanita diletakkan. Andre berjalan menuju popok anak bayi, membaca semua merek, dan dia menemukan sederet popok dewasa. Apa ini yang dinamakan pembalut? Gumamnya sembari membaca keterangan di bungkus popok itu. Karena ragu, Andre menghubungi Tari. Panggilan terhubung, tapi tidak ada sahutan dari Tari. Dia kemana? Gerutu Andre dan kembali menghubung istrinya, terus secara berulang. Tari sedang asik berendam. Dia tidak bisa mendengar panggilan dari Andre. Karena tidak ada sahutan, akhirnya Andre memutuskan membeli popok dewasa untuk istrinya. Dan kembali ke apartemen. Setelah sesampai di apartemen, Andre tidak menemukan istrinya di ruang tamu, ruang keluarga dan dapur. Dia meletakkan makanan di atas meja dan berlalu masuk ke dalam kamar. Tari, panggil Andre. Tari yang sedang memejamkan mata kaget. Andre sudah pulang, bagaimana ini? Tari bingung. Pintu kamar mandi terbuat dari kaca transparan yang tidak memiliki kunci. Itu yang membuatnya panik.
Dia dapat melihat bayangan Andre sedang berjalan menuju kamar mandi. Tari semakin panik. Dan ketika Andre masuk ke dalam kamar mandi, dia juga tidak menemukan istrinya. Kemana dia? Gumam Andre sembari memegang handle pintu. Andre hendak menutup pintu, tapi dia melihat pakaian istrinya tergeletak di lantai kamar mandi. Dia memungut pakaian itu. Dan tiba-tiba Tari nongol dari dalam batap dengan terbatuk-batuk. "Tari, kamu kenapa?" Andre menghampiri istrinya. "Ini bukan kolam renang," ujar Andre yang berpikiran kalau istrinya menganggap batap itu kolam renang. Dia berpikiran demikian karena melihat istrinya memasukkan kepala ke dalam batap. "Aku bukan orang bodoh. Aku tahu ini apa," sahut Tari dengan mata yang merah karena terkena busa sabun. "Lalu kenapa kamu bersembunyi di dalam batap?" Andre mengerutkan dahinya. Dan lalu dia tersenyum sumringah. "Ayo makan," ajak Andre sembari mengulurkan tangannya. Sengaja melakukan itu agar dia dapat melihat semua bentuk tubuh istrinya yang polos. "Kamu makan saja dulu. Sebentar lagi aku keluar," sahut Tari mengelak. Yang mengerti rencana suaminya. "Baiklah." Andre berlalu keluar dari kamar mandi. Ketika cukup yakin tidak ada suaminya, Tari keluar dari batap. Dan tiba-tiba pintu kamar mandi kembali terbuka. "Andre!" teriak Tari sembari menutupi dada dan bagian bawahnya dengan telapak tangannya yang kecil. Karena Andre kembali mendekat, akhirnya Tari kembali masuk ke dalam batap yang penuh busa. "Ayo keluar," ajak Andre. "Aku nggak mau," tolak Tari sembari memalingkan wajahnya. "Yakin tidak mau?" ujar Andre lagi. "Iya," sahut Tari tetap memalingkan wajahnya. Dan tanpa disadarinya, Andre membuka pakaiannya dan hanya menyisakan dalamannya saja. Dan ikut bergabung bersama Tari. "Andre!" teriak Tari yang takut. "Aku kan sudah mengajakmu untuk keluar, tapi kamu menolak." "Ya sudah aku temani," saut Andre sembari mendekati istrinya. "Andre, jangan. Aku belum mencintaimu," ujar Tari jujur. Dia menekuk kedua kakinya, agar Andre tidak dapat melihat semua tubuhnya. "Iya, aku tahu," saut Andre yang telah menarik penutup di dalam batap. Lama-lama air di dalam batap semakin menyusut. Tari yang menyadari itu semakin panik. Dengan terpaksa dia keluar dari batap dengan tubuh penuh busa. Tari melihat kopernya yang masih tergeletak di lantai. Dia membuka resleting koper sembari menatap ke arah pintu kamar mandi. "Ah sial, kenapa koper ini selalu tidak berpihak kepadaku?" gerutu Tari, dan dapat melihat Andre telah memegang handle pintu. Tari menarik selimut yang ada di atas kasur. Dia menutupi tubuhnya dengan selimut itu. "Andre, tadi salah paham," ujar Tari semakin takut. Apalagi suaminya hanya mengenakan dalaman yang basah. "Kamu menggodaku, Tari," ujar Andre yang telah dipenuhi birahi. Enggak, aku tidak menggodamu." Tari mundur beberapa langkah, menghindari suaminya yang terus berjalan ke arahnya. "Aku sudah melihat tubuhmu sebagian, maka izinkan aku memilikimu," ujar Andre, sembari tetap berjalan mendekati istrinya. Tari tidak dapat mundur lagi, karena badannya telah terbentur tembok. Dia naik ke atas tempat tidur, tapi selimut yang menjuntai ditarik Andre, sehingga selimut yang menutupi tubuh Tari lepas. Terlihat dua gunung besar dan hutan-hutan kecil. "Maaf, Tari." Andre menarik kaki istrinya yang sedang berdiri di atas tempat tidur. Tubuh Tari terjatuh di atas tempat tidur. Melihat tubuh istrinya yang molek serta dua pabrik susu yang selalu mengganggu mimpinya, membuatnya semakin bergairah. "Dre, jangan!" Tangan Tari menarik sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya. Dan dia mendapatkan bantal dan dengan segera menutupi bagian bawah serta sebagian dadanya. "Aku sudah tidak tahan, Tari," ujar Andre menarik bantal yang ada di atas tubuh istrinya. "Andre, enggak!" suruh Tari sembari memeluk erat guling itu. "Kamu mengizinkan bantal itu menyentuhmu. Aku ini suamimu." Andre cemburu dengan bantal itu. "Aku takut," sahut Tari pelan. "Takut apa? Aku akan memperlakukanmu dengan lembut. Aku janji. Jika aku berbuat kasar, maka ini yang terakhir," ujar Andre sembari menarik bantal itu. Tari tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah pasrah dengan tubuh polosnya yang terus ditatap Andre. Pria itu naik ke badan Tari dan mulai menciumi bibir seksi itu. "Pelan-pelan, Dre," ujar Tari mengingatkan suaminya di sela-sela suaminya menciuminya. Andre menciumi bibir itu dengan lembut. Tangannya yang aktif mulai memegang dua gunung besar yang sekarang tepat di depannya. Tari memejamkan matanya sembari menangis. Ketika melihat istrinya menangis, Andre berhenti. "Maafkan aku," ujar Andre dan segera beranjak dari tubuh Tari. Dia duduk di pinggir tempat tidur. "Aku tidak bermaksud mengingatkanmu," ujar Andre yang merasa bersalah. Sebuah tangan menyentuh bahu Andre. Pria itu menoleh. "Kamu tidak salah, ini semua salahku."
Tidak seharusnya menolak suami sendiri, ujar Tari. Jika kamu mau melakukan, lakukanlah, ujar Tari dan kembali menjatuhkan tubuhnya di kasur. Tapi di luar dugaan, Andre malah meninggalkan istrinya dan memilih menyelesaikan di dalam kamar mandi. Hal itu membuat Tari semakin merasa bersalah. Berdosanya aku, gumam Tari pelan. Dia terus menatap ke arah jam di dinding. Hampir setengah jam suaminya tak kunjung keluar dari dalam kamar mandi. Melihat itu membuat Tari semakin merasa bersalah. Aku harus bagaimana? Gumamnya bingung sembari tetap menatap pintu kamar mandi. Setelah 45 menit, Andre keluar dari dalam kamar mandi. Dia melihat sekeliling kamar mandi dan tidak menemukan istrinya. Andre membuka lemari dan mengambil pakaiannya, tapi sebuah tangan memeluknya dari belakang. Sudahlah Tari, aku tidak mau menyakitimu, ujar Andre yang sedang berusaha menahan gairahnya. Tapi Tari malah menciumi punggung suaminya. Hal itu membuat Andre bergidik. Bahkan tangannya menarik handuk yang melingkar di pinggang suaminya. Tari membalikkan tubuh suaminya. Posisi mereka sekarang saling berhadapan. Tari, aku tahu kamu melakukan ini karena terpaksa, ujar Andre. Tari tidak menjawab. Dia malah menyentuh menara Andre. Mendapatkan sentuhan itu membuat menaranya kembali berdiri. Aku bisa memuaskanmu, bisik Tari sembari menggigit ujung telinga Andre. Stop Tari, bentak Andre. Tari langsung menghentikan aksinya, tentunya dengan tatapan sedih. Tapi Andre langsung membopongnya, membuat Tari teriak kaget. Aku yang akan memuaskanmu, bisik Andre dan menjatuhkan tubuh istrinya ke kasur. Andre menciumi bibir istrinya dengan lembut, dan Tari membalas ciuman suaminya. Tubuh mereka saling menyatu. Tangan Andre mulai menjelajah di setiap tubuh istrinya. Bahkan pabrik yang sedari tadi selalu menjadi incarannya habis dilahap Andre. Tari memejamkan matanya ketika mendapatkan sentuhan itu. Dia terbuai dengan sentuhan lembut yang diberikan suaminya. Ketika Andre ingin memuaskan istrinya, Tari menolak. Aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu, ujar Tari yang menunjukkan keahliannya dalam berhubungan. Andre sampai tidak bisa menahan hasratnya yang sedari tadi ingin keluar. Dia langsung mengambil alih dan kembali memuaskan istrinya, sampai Tari menggelinjang dan berteriak merasakan kenikmatan itu. Setelah itu, Andre melanjutkan dengan memasukkan menaranya ke daerah sensitif Tari, memompa tubuh istrinya sembari meremas pabrik susu, dan terus memompa sampai dia menumpahkan sesuatu ke dalam. Bersambung.